Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG turun 0,01% ke angka 6.894. Dan di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang terlihat pemiliknya masih mengakumulasi di harga bawah. Dan saat ini berada di sekitar daerah supportnya. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan di-upload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham Bayan. Saham Bayan hari ini masih turun 1% lebih ke harga 18.300. Bisa kita lihat di grafik, dalam beberapa minggu terakhir ini memang saham Bayan trennya sudah mulai melemah. Sebelumnya masih kuat berada di atas support 20.000. Saat ini support 20.000 telah terlewati dan penurunan saat ini mendekati support di EMA50 yang saat ini tepat di 18.000. Tapi secara tren sebenarnya trennya belum terkonfirmasi downtrend karena masih berada di atas garis EMA50. Sehingga menurut saya saham Bayan masih menarik untuk coba kita pantau. Karena selama masih kuat di garis EMA50, Bayan saya lihat masih ada potensi untuk rebound dan kembali ke harga 20.000. Dan hari ini kalau pemberitaan bahwa Bapak Lo Tuk Kong masih borong saham Bayan. Jadi salah satu orang terkaya di dunia ini masih membeli saham Bayan di sekitar rata-rata harga 18.700-an. Jadi 18.700-an berarti masih di atas harga 18.000. Jadi di sekitar daerah sini. Dan hari ini memang Bayan masih turun dan garis MACD pun terlihat memang masih bergerak turun. Dan dari data broker summary bisa kita lihat penurunan 1% lebih hari ini terlihat malah ada akumulasi. Dan asing memang terlihat masih terus distribusi saham Bayan ini. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat saham Bayan seperti penjelasannya masih menarik untuk dipantau. Memang masih ada potensi untuk turun mengetes garis EMA50 atau di sekitar harga 18.000. Tapi bisa kita coba wait and see dulu di sekitar support 18.000. Apabila Bayan pada saat mengetes garis EMA50 masih bisa bertanda rebound, menurut saya masih menarik untuk kita coba entry. Dengan target terdekat di 19.000 sampai 20.000 untuk target take profit. Atau hold saja selama garis EMA50 tidak terlewati. Jadi walaupun Bayan saat ini trennya sudah mulai bergerak turun, tapi untuk tren jangka menengah ini belum terkonfirmasi downtrend. Karena bisa kita lihat sebelumnya saham Bayan memang naik sangat tinggi. Jadi walaupun turun, ini masih belum terkonfirmasi patah tren. Jadi masih ada potensi apabila berhasil bertahan di garis EMA50, ada potensi untuk kembali rebound dan melanjutkan kenaikan. Karena itu masih menarik untuk dipantau. Tapi sebaiknya jangan entry apabila ternyata harga 18.000 terlewati. Apabila terlewati, maka terkonfirmasi saham Bayan sudah tidak bergerak uptrend. Jadi ada potensi lanjut turun menuju harga 16.000 sampai 15.000 apabila support 18.000 terlewati. Selanjutnya saya coba analisa saham PTBA yang hari ini terlihat naik 2% lebih ke harga 3.570. Dan kenaikan ini menarik karena membuat PTBA berada di atas garis EMA50. Untuk garis EMA50 saat ini di sekitar 3.520. Jadi memang belum terkonfirmasi break, tapi candle hari ini lumayan solid. Apabila besok terkonfirmasi garis EMA50 terlewati, maka PTBA secara tren ada potensi untuk lanjut naik menuju garis EMA150 saat ini di sekitar 3.670. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan 2% lebih ini tidak terlihat ada akumulasi maupun distribusi. Tapi asing bisa kita lihat dalam 2 minggu terakhir ini masih terus masuk akumulasi saham PTBA. Jadi PTBA masih menarik untuk dipantau minggu ini. Apabila teman-teman hari ini belum sempat entry, menurut saya masih bisa tunggu kembali di sekitar 3.520 sampai 3.500 untuk entry-nya. Jadi apabila terkonfirmasi besok berhasil break garis EMA50, maka PTBA berpotensi lanjut naik minggu ini menuju garis EMA150 saat ini di sekitar 3.670 sampai 3.700. Jadi apabila terkonfirmasi break, maka garis EMA50 akan berubah menjadi support. Dan menurut saya masih bisa hold terus selama support EMA50 tidak terlewati. Karena secara tren akan mulai ada tanda-tanda untuk reversal trend dari downtrend menuju uptrend selama masih kuat berada di atas support EMA50. Selanjutnya saya akan coba analisa saham SSIA yang bisa kita lihat hari ini masih turun 3% lebih ke harga 392. Jadi sebelumnya saham SSIA bergerak naik sangat tinggi. Setelah itu mencoba untuk break harga 500. Jadi walaupun harga sempat berada di atas harga 500, tapi secara candle ini belum terkonfirmasi break. Dan ternyata memang masih gagal break resisten psikologis 500.
Dan saat ini saham SSIA mulai melemah dan sekarang berada di bawah harga 400. Jadi sekarang harga 400 sudah berubah menjadi resisten, sedangkan support EMA 50 saat ini di sekitar 368, support EMA 150 di sekitar 350. Dan garis MACD saat ini bisa kita lihat mulai bergerak turun. Dan dari data broker summary bisa kita lihat penurunan hari ini terlihat masih ada distribusi, tapi asing hari ini terlihat masuk melakukan akumulasi. Jadi saham SSIA masih ada potensi saya lihat untuk turun menuju garis EMA 50 sampai 360. Jadi masih ada potensi minimal ke 370 sampai garis EMA 50 ke sekitar 366 untuk garis EMA 50-nya. Dan SSIA juga menurut saya masih bisa kita coba pantau untuk swing trade atau trading jangka pendek. Dia tetap sama, bisa tunggu di sekitar 360 sampai garis EMA 50. Apabila SSIA masih bisa bertahan di atas garis EMA 50, menurut saya masih bisa coba entry untuk swing trade. Dengan target jangka pendek apabila berhasil dapat di sekitar garis EMA 50 itu di harga 400. Karena saat ini harga 400 sudah berubah menjadi resisten. Ya, apabila berhasil rebound tapi gagal break harga 400, bisa pertimbangkan untuk take profit dulu atau hold saja selama garis EMA 50 150 tidak dilewati. Selama masih berada di atas kurang garis EMA ini, secara tren SSIA masih akan bergerak sideways. Berikutnya saham Raja, jika kita lihat hari ini juga turun 1% lebih ke harga 945, dan secara grafik juga jika kita lihat saham Raja juga saat ini masih berada di sekitar support 950, walaupun hari ini turun bawah harga 950 ini belum terkonfirmasi break. Sebelumnya juga bisa kita lihat beberapa kali mengetes harga 950, saham Raja masih bisa rebound. Sebelum di sini juga sama, bisa kita lihat beberapa kali turun di bawah harga 950 tapi masih bisa bangkit dan naik kembali di atas garis EMA 50. Dan di bawah support 950 pun sebenarnya masih ada support di EMA 150 yang saat ini di sekitar 925. Jadi saat ini Raja masih ada dua support yang bisa menahan penurunan dari saham Raja. Jadi selama masih kuat di garis EMA 150, Raja belum terkonfirmasi downtrend untuk tren jangka menengah. Karena dari jangka menengah bisa kita lihat dari bulan Juli sampai saat ini sebenarnya trennya masih bergerak sideways. Dan garis MACD saat ini juga masih bergerak sideways. Dan untuk Raja bisa kita lihat penurunan 1% lebih ini terlihat memang masih ada distribusi. Asing juga terlihat masih terus distribusi. Jadi untuk Raja saya lihat potensinya minggu depan atau satu minggu ini masih akan sideways dan masih ada potensi untuk turun mengatas garis EMA 150. Jadi apabila mau entry, bisa tunggu kembali di sekitar garis EMA 150 untuk coba entry, atau tunggu Raja naik kembali di atas 950 baru ikutan entry dengan target take profit jangka pendek di 1000 sampai garis EMA 50 saat ini di sekitar 1005. Karena selama masih gagal break garis EMA 50, Raja trennya masih akan sideways. Jadi sebaiknya swing trade apabila trennya masih sideways. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.